Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Adinda Fitria Lestari, Naila Khairiani, Rifa Azrini, Melandri Puspita, Indi Adelia, Jahwa Aulia. Adapun tujuan kami di sini ialah kami ingin membahas tentang isi dari bab 3. Apa saja isi dari bab 3? Adapun yang dibahas dalam bab 3 yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. B. Robert Adall menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. C. Jacques Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. D. Rusadi Kanta Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam satu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik. B. Kelompok kepentingan atau interest group. C. Kelompok penekan atau pressure group. D. Media komunikasi politik. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar berdasarkan Undang-Undang 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. C.
MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 10. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. 5. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. 12. Mengajukan RUU APBN, pasal 23. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas, pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Hasil pemeriksa BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD atau pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia atau pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. MA membawahi peradilan di Indonesia atau pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atau pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Mahkamah Konstitusi atau MK. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan antara lain yaitu 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran hasil perselisihan tentang pemilu atau Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar atau Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mahkamah Konstitusi beranggota 9 orang. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. 7. Komisi Yudisial atau KY. A. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR atau Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim atau Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. Memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kebersamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.
A. Di lingkungan sekolah, B. Di lingkungan masyarakat, C. Di lingkungan negara. Materi bab 3 ini dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. B. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. C. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. D. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang berstandar pada stakeholders. Pemerintahan dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang.